Sudah. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Perkenalkan, nama saya Bagus Panuntun dari Direktorat Analisis dan Pengembangan Statistik. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan tentang tata cara untuk merunning atau menjalankan sintaks analisis teks fenomena dari data yang udah kita kumpulkan kemarin di sesi sebelumnya dari Kovacs Apple itu ya Bapak Ibu. Nah, untuk filenya Bapak Ibu bisa download di link yang saya kirim di chat. Di situ ada file sintaksnya dengan nama olah fenomena.rar. Bapak Ibu bisa download terus diekstrak ke satu folder kosong. Di situ juga ada database kosong untuk yang berita kapal. Apabila kemarin Bapak Ibu belum sempat mengumpulkan data gitu, di situ saya sediakan 150 data dummy untuk Bapak Ibu olah, misal kemarin tidak ada. Dan di sini juga ada file paparan ini, jadi Bapak Ibu yang tertinggal mungkin nanti bisa lihat dari file tersebut. Jadi izin saya melanjutkan paparannya. Kita masuk ke outline. Di sini ada 4 yang akan saya bahas. Yang pertama adalah daftar file yang digunakan yang ada di folder olah fenomena tadi, kemudian daftar package apa saja yang digunakan pada sintaks tersebut dan bagaimana cara instalasinya, kemudian ada diagram alur atau tahap-tahapan sintaks pengolahan data fenomena untuk NER dan sentimen dari sintaks tadi. Dan yang keempat nanti akan kita praktik bersama untuk menjalankan sintaks fenomenanya dari data yang telah dikumpulkan kemarin sampai dengan data yang siap untuk divisualisasikan pada tahap selanjutnya. Yang pertama kita masuk ke daftar file yang akan digunakan. Jadi Bapak Ibu kalau sudah membuka filenya, sudah mengekstrak folder tadi, bisa dilihat ada 9 folder dan 5 file yang nantinya digunakan untuk mengolah data yang telah tersimpan di database. Pembagian dari folder tersebut sebagai berikut. Jadi folder NER yang berguna untuk mengolah data NER ada sebanyak 7 folder. Ini adalah menyimpan masing-masing model. Tadi model yang seperti Mas Farhan sudah sajikan gitu ya, bagaimana model itu dibentuk. Ini adalah model-model yang telah tersimpannya gitu. Kemudian ada folder yang berisi leksikon, ini untuk mengolah data sentimen. Tadi ada senti strength berbahasa Indonesia dan senti strength berbahasa Indonesia yang negasi. Serta ada 5 file yang digunakan untuk merunning sintaksnya dari main, kemudian memanggil fungsi NER, memanggil fungsi sentimen analisis dan koneksi ke database. Juga ada file bernama requirements.txt. Ini adalah file yang bisa Bapak Ibu gunakan untuk menginstall package-package yang digunakan nantinya. Selanjutnya ini adalah daftar package yang akan kita gunakan. Jadi Bapak Ibu ada 3 package utama yang akan digunakan. Yang pertama adalah Spacy 2.0.18. Ini adalah package yang digunakan untuk memanggil model NER yang tadi telah dibuat. Ada model person dan lain-lain. Kemudian TQDM ini adalah package yang digunakan untuk menampilkan progress bar ketika sintaks berjalan. Jadi nanti ketika kita menjalankan sintaksnya akan ada progress bar menunjukkan berapa persen berita yang telah diolah gitu. Dan selanjutnya adalah MySQL Connector. Ini adalah package untuk menghubungkan sintaks dengan database yang telah kita buat kemarin. Kemudian cara install package, Bapak Ibu bisa menginstalnya satu persatu dengan mengetikkan perintah-perintah berikut di command prompt. Kalau ada yang belum bisa buka command prompt, bisa klik bagian start, kemudian ketikkan cmd gitu, nanti akan muncul window berwarna hitam dengan teks. Bapak Ibu bisa memasukkan teks-teks ini, pip install Spacy 2.018, pip install TQDM dan lainnya.
di command prompt tersebut, atau Bapak Ibu juga bisa langsung menginstal file keseluruhan di requirements.txt dengan cara ketikkan perintah pip install strip-r requirements.txt. Nanti kita coba praktikan bersama. Kalau nanti saya coba menjalankan file olah fenomena itu dari awal sampai menghasilkan datanya. Jadi kita bisa praktikan nanti ya, Bapak Ibu. Lanjut, ini adalah alur olah data fenomena. Baru kita masuk ke penjelasan mengenai sintaks-sintaks yang ada di folder tadi ya. Yang pertama adalah flowchart umum olah data fenomena. Jadi secara umum tahapan dalam mengolah data fenomena, data berita yang telah terkumpul adalah 3 ini. Yang pertama adalah mengakses database untuk mengisi atau membaca tabel berisi data hasil scrapingan kemarin, kemudian mengolah data hasil scraping tadi dengan model NER yang ada, kemudian mengolah data berita dengan algoritma sentimen. Jadi dari berita yang telah di scraping, kemudian diolah dengan model NER untuk mendapatkan entitas-entitasnya, kemudian dilanjut dengan mengolah sentimen atau mengklasifikasikan sentimen setiap beritanya. Namun di setiap tahapan ini akan ada tahapan lagi yang lebih mendalam, tapi kita nggak akan terlalu mendalam, Bapak Ibu, karena isinya sintaks-sintaks itu biar nggak bingung gitu ya. Kita coba bagian luar-luarnya aja. Yang pertama adalah untuk membaca data berita di database. Sintaks yang digunakan untuk membaca data berita hasil scraping di database, Bapak Ibu bisa melihatnya ada di file koneksi _database.py dan ner.py. Di situ ada 2 sintaks yang digunakan, yang akan kita gunakan untuk mengolah data, mengakses data dari database. Untuk gambar sebelah kiri ini adalah sintaks untuk mengkoneksikan ke database. Bisa dilihat fungsinya adalah package yang digunakan adalah MySQL connector, kemudian fungsi yang digunakan adalah fungsi connect, kemudian bisa diinisiasikan hostnya namanya localhost, seperti yang kemarin ketika kita akan mengkoneksikan ke Kapol gitu ya Bapak Ibu, hostnya kita isikan localhost, usernya kita isikan root, passwordnya kita kosongkan, database-nya kita isikan dengan nama database seperti yang kemarin adalah my database gitu. Gambar sebelah kanan adalah sintaks yang digunakan untuk memanggil data yang ada pada tabel berita crawling di database. Jadi kalau Bapak Ibu ingat kemarin sudah Mas Nyoman jelaskan mengenai fungsi insert gitu. Jadi ini digunakan pada sintaks ini gitu ya, untuk membaca isi database. Di sini insert ini digunakan untuk memindahkan berita dari hasil crawling yang berita kapau ke berita crawling atau berita yang siap untuk diolah gitu ya. Dan yang bawahnya juga ini digunakan untuk memanggil berita yang kemarin, yaitu untuk select semua kolom dari berita kapau. Ini fungsi yang kemarin sudah dijelaskan juga, itu untuk mengambil, untuk memilih data-data apa saja yang akan digunakan untuk diolah di sintaks ini. Selanjutnya ini contoh tabel yang tadi dipanggil. Jadi kalau Bapak Ibu kemarin sudah berhasil mengumpulkan data berita dari Kapol, ini adalah bentuk tabelnya. Jadi ada kolom-kolom sebagai berikut. Nanti semua kolom ini akan dipanggil ke sintaks, kemudian akan diolah satu persatu untuk kolom kontennya ini, isi beritanya yang akan diolah. Kemudian selanjutnya masuk ke tahapan olah data NER, tahapan kedua. Nah, untuk pengolahan data NER ini di dalamnya sebenarnya ada tahapan-tahapan lagi. Dimulai dari mengimport model NER yang ada, kemudian mengimport model yang ada, kemudian diaplikasikan modelnya ke isi berita atau ke variabel konten tadi, secara satu persatu mengiterasikannya, kemudian
disimpan ke database. Nah, semua alur ini Bapak Ibu bisa lihat codingannya itu berjalan di file ner.py. Jadi ner.py, file ner.py ini digunakan untuk mengolah berita secara ner dengan olah data ner secara satu persatu. Yang pertama mungkin kita masuk ke tahapan yang pertama, yaitu mengimport model ner yang telah tersimpan. Kalau Bapak Ibu bisa buka file ner.py, Bapak Ibu akan menemukan sintaks sebagai berikut. Nah, ini adalah sintaks untuk memanggil nama atau memanggil model yang telah dibangun sebelumnya gitu. Kalau tadi yang Mas Farhan sampaikan itu nama modelnya train apa gitu ya. Kalau di sini nama modelnya itu sudah disesuaikan dengan fungsinya masing-masing. Contoh memanggil nama modelnya person itu specie.load person, berarti itu model yang digunakan untuk mengidentifikasi dan menyimpan entitas person pada satu teks atau nama orang dalam satu teks. Kemudian position, organization, location, dan lain-lain. Jadi seperti itu. Jadi setiap model ini fungsinya adalah untuk menyimpan masing-masing atau mempunyai fungsi masing-masing, yaitu menyimpan entitas sesuai dengan namanya gitu. Kemudian model yang dipanggil tersebut disimpan dalam suatu variabel dengan nama NLP1 sampai dengan 6 sesuai dengan jumlah model yang ada. Kemudian langkah selanjutnya adalah melakukan iterasi untuk mengolah setiap berita hasil scraping satu persatu. Jadi berita yang tadi telah kita panggil dari database yang select bintang from berita kapau, nantinya akan simpan gitu ya dalam variabel setiap beritanya ini. Jadi ada perintah for row in tkidm, ini adalah fungsi untuk membuat progress bar. Berita ini adalah variabel berita yang tadi kita panggil. Jadi berita itu adalah sekumpulan baris berisi berita-berita yang telah di scraping sebelumnya. Kemudian for row ini berarti kita melakukan satu persatu, dipanggil satu persatu setiap baris. Jadi baris pertama, kemudian baris kedua, baris ketiga gitu. Nah, setiap row ini nantinya akan punya variabel masing-masing. Ada variabel ID atau ID beritanya, kemudian sumbernya dari mana, kategorinya apa, kata kuncinya apa, tanggal beritanya, judul, serta konten atau isi dari beritanya. Ini adalah untuk melakukan iterasi. Jadi akan dilakukan satu persatu sampai semua baris pada tabel berita yang ada di database tadi diolah. Lanjut, ini package tkidm yang tadi digunakan untuk progress bar. Selanjutnya adalah mengaplikasikan semua model ke variabel isi berita atau konten untuk mendapatkan variabel baru, yaitu entitas person, position, organization, dan lain-lain yang ditemukan oleh model dari berita. Nah, jadi dari tadi yang model yang udah kita panggil dalam satu variabel NLP1 sampai dengan 6, kemudian model-model tersebut diaplikasikan ke variabel konten. Variabel konten tadi adalah variabel yang berisi isi berita dari setiap baris yang ada di tabel berita. Jadi bisa dilihat Bapak Ibu untuk fungsi yang atas ini yang mengaplikasikan model ke teks berita, fungsinya sama seperti yang tadi Mas Roland telah sampaikan gitu ya. Kita tinggal masukkan nama modelnya NLP1, ini adalah tadi model untuk person. Kemudian masukkan teksnya. Kalau tadi teksnya dalam teks gitu, kalau Mas Farhan, kalau ini udah dalam masuk satu variabel ada isi berita dari suatu baris gitu Bu, Bapak Ibu. Jadi nanti fungsi NLP1 ini, NLP1 untuk variabel konten ini akan menghasilkan sebuah list itu apa-apa saja yang ditemukan yang berkaitan dengan nama seseorang atau person gitu ya. Sedangkan NLP2 tadi adalah position, itu nantinya doc2 ini, variabel doc2 ini akan berisi apa-apa saja, variabel entitas-entitas apa saja yang ditemukan yang berkaitan dengan position dari person tadi. Sama yang bawah, bagian bawah ini juga mengambil entitas. Ini adalah fungsi yang tadi digunakan untuk
mengambil entitas yang ditemukan dari setiap doc ini gitu Bapak Ibu. Nanti kita mungkin bisa lihat isi dari masing-masing ini di tahapan selanjutnya gitu ya. Nah, ini adalah selanjutnya tahapnya adalah menyimpan entitas-entitas yang telah ditemukan ke dalam database. Variabel-variabel yang telah berisi entitas-entitas NER kemudian diinput ke database untuk keperluan visualisasi nantinya. Contoh yang ditandai tanda kuning Bapak Ibu. Nah, ini baris pertama gitu ya. Di sini yang memasukkan entitas person ke database dan list. Jadi di sini ada fungsi untuk menginput list yang telah didapatkan tadi yang berisi nama-nama orang dalam suatu berita ke dalam database. Nama database-nya adalah tokoh berita. Jadi kalau Bapak Ibu kemarin sudah membuat database My Database, ada tabel tokoh berita, nanti semua nama-nama tokoh yang didapatkan dari model person tadi akan masuk ke tabel tersebut Bapak Ibu. Nah, itu nantinya akan digunakan untuk membantu dalam visualisasi di tahapan selanjutnya. Jadi nanti di tahap selanjutnya Bapak Ibu bisa melakukan pencarian suatu berita berdasarkan nama tokohnya. Selanjutnya itu juga ada fungsi untuk merapihkan list dari entitas yang telah ditemukan. Merapihkan list artinya adalah ini yang seperti yang ditandai warna hijau adalah fungsi untuk perintah untuk merapihkan list. Jadi ketika kita tadi pertama kali mendapatkan entitas-entitas dari model itu sebenarnya masih bentuknya acak-acakan gitu, belum mudah untuk dibaca oleh pengguna biasa gitu. Jadi kita lakukan perapihan list di sini sehingga nantinya listnya itu bisa dijadikan string untuk dimasukkan ke database. Selanjutnya menyimpan data berita yang telah diolah ke tabel output beserta dengan entitas NER-nya. Ini maksudnya output time output ya Bapak Ibu. Jadi setelah entitas-entitas yang ditemukan dan disimpan ke database untuk visualisasi, berita lengkap dan entitas-entitas NER kemudian disimpan ke database akhir sementara pada tabel time output. Jadi setiap baris yang telah diolah NER-nya, yang telah ditemukan entitas-entitasnya, itu kemudian akan langsung dimasukkan ke tabel time output di database My Database. Fungsinya ada di sini, sintaksnya di sini Bapak Ibu bisa lihat ada fungsi insert seperti yang kemarin sudah disampaikan oleh Mas Nyoman, kemudian memasukkan variabel into tabelnya apa namanya time output, kemudian nama-nama kolomnya beserta values-nya atau isi dari kolom yang akan dimasukkan gitu. Kemudian selanjutnya adalah apakah sudah berita terakhir. Jika sudah, maka akan selesai proses analisis NER-nya selesai. Jika belum, maka akan lanjut ke baris selanjutnya. Jadi iterasi ini akan mengulang untuk semua berita yang ada di tabel berita yang ada di database. Bapak Ibu, berikut adalah contoh tabel output sementara yang ada di nama tabelnya time_output. Bapak Ibu bisa lihat di sini ada tambahan variabel gitu ya, tambahan kolom. Kalau kita bandingkan tadi yang asalnya kolomnya hanya sampai konten saja, hanya sampai sini aja. Setelah kita analisis NER ini, nanti tabelnya akan bertambah menjadi seperti ini, ada tambahan NER-nya. Pertama ada nama tokohnya atau hasil pemodelan person tadi. Di sini ada namanya Fatur Rohman Aziz, Nadiman, Ahmad, dan lain-lain gitu. Kemudian jabatannya ada juru peliharaan Gapura Paduraksa dan lain-lain. Kemudian organisasinya apa, lokasinya apa, aliasnya apa, kutipannya apa. Jadi akan menambahkan kolom-kolom berisi entitas-entitas yang telah ditemukan dari olah data NER. Namun bisa dilihat di ujung ada dua kolom, yaitu sentimen berita dan sentimen kutipan yang masih kosong.
Jadi ini yang nantinya akan kita lanjutkan di tahapan selanjutnya untuk mengisi kekosongan dari 2 kolom ini, yaitu pada tahap analisis sentimen. Jadi kalau sampai sini, Bapak Ibu kalau saya kecepatan atau ada yang belum jelas bisa langsung itu saja di stop aja gitu ya, bisa langsung ditanyakan biar saya coba jelaskan lagi. Mungkin selanjutnya saya akan coba masuk ke sentimen berita dan sentimen kutipan, yaitu pada tahap ketiga, yaitu melakukan sentimen analisis. Sama seperti tadi di tahapan ketiga sentimen analisis ini juga terdapat diagram alur atau ada tahapan-tahapannya sendiri untuk mengolah data berita yang tadi sudah dianalisis NER untuk kemudian selanjutnya dianalisis sentimen. Nah, untuk analisis sentimen ini dilakukan pada sintaks analisis.py yang ada di folder olah fenomena tadi, serta ada juga di file centristrength_id.py yang ada di folder centristrength_id. Yang Bapak Ibu mungkin bisa lihat nanti isian dari kedua sintaks ini adalah untuk menjalankan perintah yang ada di kanan ini. Jadi mudahnya untuk sentimen ini seperti yang tadi Mas Farhan udah jelaskan, nantinya setiap berita ini akan dipecah menjadi kata per kata, kemudian skor tiap kata akan diagregatkan untuk melihat klasifikasi sentimennya gitu. Jadi Bapak Ibu, untuk analisis sentimen yang kita gunakan untuk mengolah data berita fenomena yang kita kumpulkan kemarin adalah sentimen analisis berbasis leksikon ya, atau kamus nilai dalam bahasa Indonesia gitu, bukan yang menggunakan machine learning. Ini digunakan kenapa? Jadi kita gunakan ini untuk sebenarnya mempermudah aja dalam penggunaannya gitu ya, dan terhitung lebih cepat dibanding kita harus membangun model sentimen terlebih dahulu. Lanjut, tahap pertama adalah mengatur konfigurasi sentimen. Untuk mengatur konfigurasi ini berfungsi untuk menentukan syarat-syarat apa saja yang dipertimbangkan oleh algoritma dalam menentukan skor setiap kalimat. Ini contohnya adalah ini codingannya gitu ya, sintaksnya. Bapak Ibu, ini sama seperti yang tadi Mas Farhan udah tampilkan gitu ya. Ini adalah untuk mengatur konfigurasi kira-kira penghitungan skornya itu mempertimbangkan apa aja. Contoh, kita ingin mempertimbangkan ada atau tidaknya kata negasi pada kalimat tersebut, maka konfigurasinya kita aktifkan gitu ya, atau kita buat nilainya true. Kita juga ingin mempertimbangkan nilai booster atau nilai kata booster dari suatu kalimat, maka kita aktifkan dengan mengubah nilainya true, dan selanjutnya. Emoticon juga kita aktifkan true untuk melihat apakah pada teks tersebut ada emoticon itu seperti kata senyum atau apa, apakah dipertimbangkan juga atau tidak. Nah, ini semisal konfigurasi negation dinyalakan, maka algoritma sentimen akan memperhitungkan kata negasi pada kalimat tersebut. Contohnya tidak, bahagia, kurang baik, agak jahat, dan lain-lain. Selanjutnya adalah kita mengakses database time output. Nah, untuk mengakses time output ini kita menggunakan SQL yang sama, select, kemudian tapi yang dipilih adalah ID beritanya, kemudian isi beritanya atau konten berita, kutipannya serta subindikatornya. Nah, kenapa yang diakses adalah time output? Ya, yang seperti Bapak Ibu lihat tadi, hasil NER, hasil analisis NER tadi akan disimpan ke time output. Jadi kita bukan menganalisis data mentahnya yang hasil scraping, tapi kita menganalisis data yang telah diolah NER di tabel time output. Kemudian selanjutnya adalah mengolah atau melakukan iterasi untuk mengolah berita satu persatu. Sama seperti berita NER tadi, kita melakukan satu persatu olahnya gitu ya. Seperti tadi ada for baris di tabel berita. Jadi kita mengolah baris satu persatu. Nah, itu. Kemudian
Baris yang ditandai kuning ini adalah baris yang memanggil fungsi pengklasifikasian sentimen untuk dijalankan pada variabel konten atau isi berita dan kutipan atau entitas kutipan dari NER. Ini kalau Bapak ingat seperti yang tadi Mas Farhan telah sampaikan gitu ya, dengan mengklasifikasian sentimen dengan leksikon base atau pendekatan leksikon ini cukup mudah. Jadi kita tinggal manggil fungsinya senti.main, kemudian masukkan kalimatnya. Ini adalah beritanya gitu ya. Jadi seperti yang tadi Mas Wan telah contohkan, beberapa kalimat itu sama gitu ya fungsinya di sini. Kemudian selanjutnya ini juga telah disampaikan oleh Mas Farhan, yaitu tokenisasi data, tapi saya kan memperlihatkan contohnya di sintaks yang akan kita gunakan. Ini contohnya adalah seperti ini ya Bapak Ibu. Ini adalah contoh tokenisasi. Bapak Ibu bisa lihat, misal kalimat pertamanya adalah aku tidak bahagia sebelum menang gitu ya. Kemudian setelah ditokenisasi, hasilnya akan ada list atau array gitu ya, berbentuk berisi kumpulan kata dari kalimat tadi. Ada aku, kemudian tidak, kemudian bahagia, kemudian sebelum, dan menang gitu. Nantinya list ini yang berisi 5 kata ini akan diiterasi satu persatu untuk menilai setiap kata. Ini adalah nanti akan ada iterasinya gitu Bapak Ibu. Nah, selanjutnya adalah scoring kata. Jadi setiap kata yang diiterasi nantinya akan dinilai, akan diberikan skor. Nah, pemberian skor ini adalah sesuai dengan leksikon atau kamus yang sudah ditentukan sebelumnya dari sintaks yang sudah ada gitu ya. Contohnya beberapa leksikon adalah seperti ini, adalah abadi. Abadi ini nilainya 5, kemudian absen isinya -3, abu-abu -1, acuh berisi 4, dan lain-lain. Untuk melihat daftar lengkap dari penskoran atau scoring setiap kata yang sudah terdaftar, Bapak Ibu bisa mengaksesnya di sini, di folder sentry_strength_id, kemudian filenya adalah sentiwords_id. Di situ ada beberapa ribu kata yang telah diberikan skornya gitu. Jadi nanti contohnya seperti ini. Ini nanti karena nanti akan ada iterasi tiap kata yang seperti tadi saya sudah bilang, nanti setiap kata tadi akan di scoring. Contoh, aku ternyata skornya 0, tidak memiliki makna gitu ya. Tidak juga tidak memiliki skor. Kemudian bahagia baru dia memiliki skor bernilai 4. Sebelum dia juga tidak memiliki skor, dan menang dia memiliki skor 4 gitu. Ini adalah contoh scoring yang ada di sintaks yang akan kita gunakan nanti. Selanjutnya adalah mendeteksi apakah ada kata negasi atau tidak. Pendeteksian kalimat negasi dilakukan dengan melihat apakah terdapat kata negasi pada kata sebelumnya dari kata yang sedang kita nilai. Nah, kata-kata yang termasuk negasi Bapak Ibu bisa lihat ada di sini. Ini adalah semua kata negasi seperti belum, bukan, tak, tanpa, tidak, pantang, dan lain-lain gitu. Jadi ketika Bapak Ibu menentukan suatu skor dari kata, Bapak Ibu harus memperhatikan juga kata sebelum kata yang sedang di-scoring, apakah terdapat kata-kata sebagai berikut atau tidak. Jika ada, maka kalimat tersebut adalah kalimat negasi. Nah, apabila terdapat kata negasi pada sebelum kata yang sedang dikerjakan, maka skor kata tersebut menjadi kebalikannya atau dikali -1. Contoh dari kalimat tadi, aku tidak bahagia sebelum menang. Ini adalah fungsi cek negasi. Bapak Ibu bisa mencarinya di file sentry_strength_id. Di sini bisa dilihat ada check negation word untuk kata sebelumnya i-1 dan kedua sebelumnya gitu. Sebagai contoh, untuk penilaian kata pertama aku, itu nilai sentimennya tadi 0 dan tidak terdapat kata negasi. Tidak, ini nilai sentimennya 0, scoringnya 0, dan sebelumnya tidak ada kata negasi di sebelum kata tidak. Kemudian baru masuk ke kata ketiga yaitu bahagia, nilai sentimennya 4,
Kemudian ternyata sebelum kata bahagia ini ada kata tidak, maka ada negasi dan skornya menjadi dikalikan -1 atau dikebalikannya, berarti -4. Kemudian kata selanjutnya sebelum serta menang, menang ini ada skornya 4, tapi sebelumnya tidak ada kata negasi, maka skornya tetap 4. Begitu Bapak Ibu. Selanjutnya adalah mendeteksi apakah ada kata booster. Pendeteksian kata booster juga dilakukan dengan melihat apakah terdapat kata booster yang termasuk kata booster pada kata sebelum atau sesudah dari kata yang sedang dinilai. Penilaian kata booster antara lain, ini Bapak Ibu bisa lihat juga di layar, ini adalah beberapa kata booster, contoh abis, agak, amat, banget, beberapa, benar-benar, betul-betul, hanya, jauh, dan lain-lain gitu. Nah, kata booster ini akan menambah atau mengurangi skor dari kata yang sedang dinilai. Contoh kalimatnya adalah aku sangat bahagia gitu ya Bapak Ibu. Ketika tadi kita bisa lihat bahagia ini mempunyai nilai 4. Dan ketika ada kata sangat atau kata booster di sebelum atau sesudah kata bahagia, maka nilainya akan bertambah atau berkurang. Dari kalimat berikut kita bisa lihat bahwa kata booster itu terdapat pada sebelum kata bahagia. Berarti bahagia ini juga di booster dengan nilai kita lihat sangat itu plus 2 gitu ya. Ini sebenarnya berarti harusnya dari 4 menjadi 6 gitu ya, ditambah 2 poin karena ada kata sangat sebelum kata bahagia. Jadi dari skor awalnya defaultnya 4, karena ada kata booster sangat yang bernilai 2, maka hasilnya adalah 4 ditambah 2 jadi 6 poin. Jadi 6 poin skornya. Selanjutnya adalah mendeteksi apakah termasuk kata idiom atau tidak. Jadi pendeteksian idiom juga dilakukan dengan melihat apakah kata yang sedang dinilai ketika digabung dengan kata sebelum atau sesudahnya menghasilkan suatu idiom. Contoh kata-kata idiom ini seperti berikut Bapak Ibu, acungi jempol, anak alay, anak emas, banting tulang, dan lain-lain. Jadi kata idiom ini adalah untuk memberikan nilai pada kata-kata yang jika dia berdiri sendiri maka tidak memiliki skor gitu. Contohnya kata jempol. Kalau Bapak Ibu mempunyai satu kalimat ada kata jempolnya saja, maka kalimat tersebut kata tersebut tidak akan memberikan skor atau ya hanya 0 saja gitu, tidak memberikan efek pada kalimat tersebut. Namun ketika ternyata ada kata acungi di sebelum kata jempol, maka dia akan masuk sebagai idiom, acungi jempol, maka angkanya akan menjadi 5. Nah, ini tentu akan sangat berguna, akan lebih memberikan akurasi terhadap penilaian sentimen karena kata-kata yang sebelumnya tidak memiliki skor, apabila ternyata termasuk kata idiom, maka akan menjadi memiliki skor. Nah, mungkin itu saja. Sebenarnya masih banyak Bapak Ibu di luar scoring data, negasi, booster, dan idiom ini sebenarnya masih banyak, seperti ada pengulangan kata, kemudian ada apakah ada tanda seru atau tanda tanya, dan lain-lain. Tapi mungkin untuk mempersingkat saja penjelasannya, karena sebenarnya akan seperti ini juga, cuman beda syaratnya saja gitu ya. Jadi yang kita contohkan hanya 4 ini. Nah, setelah kita semuanya ini diolah, nanti akan ada pertanyaan apakah sudah kata terakhir atau ini adalah loopingnya gitu ya. Kalau sudah kata terakhir, maka kedua skor tadi skor dari kalimat tadi akan diklasifikasikan. Apakah sentimennya positif, negatif, atau netral. Nah, klasifikasinya adalah bagaimana, berikut adalah cara klasifikasinya. Jadi, setiap kalimat itu pada algoritma SentiString ini akan menghasilkan 2 nilai Bapak Ibu, yaitu skor dengan nilai positif terbesar dan skor dengan nilai negatif terkecil. Nantinya kedua nilai ini kemudian dibandingkan untuk menentukan klasifikasi sentimen dari kalimat tersebut. Jadi mudahnya Bapak Ibu, dalam satu kalimat seperti contoh tadi, aku belum bahagia sebelum menang, itu ketika sebelum dinilai, itu dia mempunyai 2 nilai, yaitu +1 dan -1, yaitu skor bernilai positif terbesar dan skor bernilai negatif terkecil. Setelah dinilai, kita akan melihat jumlah positif dan negatif dari kedua
dari kalimat tersebut. Nantinya akan dibandingkan apakah lebih besar atau lebih kecil dari dua nilai tersebut. Contoh, untuk kita mengklasifikasikan suatu kalimat menjadi sentimen positif apabila skor positifnya lebih besar dibanding skor negatifnya. Sebaliknya, kita akan mengklasifikasikan sentimen menjadi negatif apabila skor positifnya itu lebih kecil daripada skor negatifnya. Dan kita akan mengklasifikasikan kalimat tersebut netral apabila skor positifnya sama dengan skor negatifnya. Nah, contoh perhitungannya adalah sebagai berikut. Ini adalah contoh kalimat yang tadi, aku tidak bahagia sebelum menang. Bapak Ibu bisa lihat kalau nilai positif terbesarnya adalah 4. Dan nilai negatif terkecilnya adalah minus 4. Kenapa? Bapak Ibu bisa lihat kalau 4 itu nilai positif terbesarnya didapat dari kata menang yang mempunyai skor 4. Sedangkan nilai negatif terkecil yaitu minus 4 didapatkan dari kata bahagia yang memiliki skor 4 namun dinegasikan menjadi minus 4. Sehingga klasifikasinya 4 dibanding minus 4 itu sama gitu ya. Skornya sama, jadi netral. Klasifikasinya termasuk kalimat netral. Ini adalah contoh di kalimat yang ada negasinya. Selanjutnya ini juga contohnya yang ada kalimat idiomnya. Bisa dilihat Bapak Ibu kalau kalimatnya adalah kamu baik tapi suka bersilat lidah. Bisa dilihat hasil klasifikasinya netral, nilai positif terbesarnya adalah 4, nilai negatif terkecilnya adalah minus 4. Plus 4 itu didapat dari kata baik dan kata suka, sama-sama bernilai 4. Sedangkan bersilat lidah itu termasuk idiom, yang tadi kalau dilihat dari kamus idiom adalah nilainya minus 4. Jadi Bapak Ibu, ketika ada dua kata yang bernilai positif, itu bukan ditambahkan, tapi kita lihat mana yang lebih besar. Contoh, kalau kalimat ini ternyata baik, skornya adalah 5, maka nilai positif terbesarnya adalah 5 gitu ya. Jadi bukan ditambahkan nilai positifnya, tetapi mengambil nilai positif terbesar dari suatu kalimat. Begitu juga dengan kalimat kata negatif, kita mengambil nilai negatif terkecil dari suatu kalimat, bukan menambahkan kedua nilai negatifnya tersebut gitu ya Bapak Ibu. Selanjutnya ini adalah kalimat dengan booster, aku sangat mencintai dirimu gitu ya. Mencintai itu nilainya berapa ya? Nilainya 5 kalau nggak salah. Kemudian ditambah booster sangat 2 menjadi 7 gitu ya Bapak Ibu. Nah, bisa dilihat ini hasil positifnya 7, nilai negatifnya terkecil, minus 1, karena tidak ada kata negatif pada kalimat ini, sehingga negatif terkecilnya hanya minus 1. Jadi Bapak Ibu, yang tadi setelah saya jelaskan bahwa satu kalimat itu sebelum dinilai, sebenarnya punya default nilai positifnya 1 dan negatifnya minus 1 gitu ya Bapak Ibu. Dimodalkan masing-masing 1 untuk positif dan 1 untuk negatif Bapak Ibu. Itu kemudian apakah sudah berita terakhir, sama seperti tadi ketika semua baris pada berita telah diolah. Jika sudah, maka akan masuk ke tabel time output seperti ini. Ini hasil ketika setiap baris telah diolah sentimennya Bapak Ibu. Contoh ini ada netral, sentimen kutipannya netral, positif, dan positif. Oh, mungkin saya agak terlewat, jadi yang dinilai itu adalah 2 ya Bapak Ibu. Yang pertama adalah sentimen dari beritanya itu sendiri, atau di kolom konten berita ini, isi berita. Dan yang kedua adalah yang dinilai adalah sentimen dari kutipan yang didapatkan dari model NER untuk quote atau kutipan. Jadi misal ada kutipan, ada penyelenggara sholat ID besok sekian apa bla 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 bla, itu juga dinilai sentimennya gitu Bapak Ibu. Jadi sentimen kutipan ini kita gunakan untuk melihat apakah kutipan dari tokoh yang ada pada suatu berita itu positif, negatif, atau netral. Begitu Bapak Ibu. Ini adalah bentuk akhir dari tabel time_output ketika semua berita telah diolah Bapak Ibu. Nah, setelah semua berita diolah dan selesai, tabel time output ini akan dipindahkan ke tabel output.
tabel output. Jadi time output ini hanya digunakan, ini kalau bisa dibaca ini agak panjang, jadi intinya time output ini digunakan hanya untuk menyimpan sementara hasil analisis yang sedang dikerjakan gitu Bapak Ibu. Jadi misal ada 1000 berita, masih 50%, masih setengahnya baru dikerjakan, maka akan disimpan di time output ini. Jadi apabila tiba-tiba terjadi kegagalan pada sintaks, error gitu, dan prosesnya berhenti, maka 500 yang sudah dianalisis tadi tidak akan dianalisis ulang untuk di proses selanjutnya, dan tidak akan hilang juga gitu Bapak Ibu. Jadi time output ini berguna sebagai tabel bantuan lah untuk mengamankan data yang sedang diolah. Mungkin itu saja Bapak Ibu. Sekarang kita masuk ke praktik menjalankan sintaks. Ini sebenarnya cepat, cuman takutnya akan ada error-error gitu ya Bapak Ibu. Jadi kita sisakan waktu agak banyak untuk praktik ini. Nah, untuk praktik Bapak Ibu bisa mendownload file yang tadi sudah saya share di Drive. Mendownload, namanya adalah olah fenomena berita gitu ya. Saya coba buat folder baru. Nah, Bapak Ibu nanti ada file RAR bernama olah fenomena. Mungkin Bapak Ibu bisa sekalian mengikuti saya bareng gitu. Kemudian kita ekstrak file ini pada satu folder kosong. Kita ekstrak saja, ekstrak here. Nantinya akan ada file-file sebagai berikut ya Bapak Ibu. Tadi ada 9 folder dan 5 file. Nah, baru selanjutnya kita akan masuk ke menjalankan sintaks ini. Bapak Ibu bisa buka Visual Studio Code-nya mungkin. Buka Visual Studio Code seperti yang telah kita install kemarin di pre-coaching. Ini ini adalah contoh tampilan Visual Studio Code ketika baru awal dibuka ya Bapak Ibu bisa lihat. Kemudian Bapak Ibu bisa membuka folder yang tadi sudah kita ekstrak. Jadi Bapak Ibu tinggal file, kemudian open folder, kemudian pilih folder yang tadi hasil ekstrak. Kalau saya simpannya di olah data baru gitu ya. Baru kita select folder. Jadi akan ada tampilan seperti ini, baru kita select folder. Nanti Bapak Ibu bisa lihat Visual Studio Code menampilkan daftar folder dan daftar file yang akan kita gunakan. Apakah ada kendala Bapak Ibu sampai membuka sintaks di sini? Gimana? Lanjut, Mas. Kalau nggak ada, kita lanjutkan lagi Bapak Ibu. Nah, seperti yang tadi sudah saya sampaikan, inti dari sintaks ini adalah di file main.py gitu ya. Jadi di sini main.py ini dia akan memanggil fungsi predictNair. PredictNair ini ada di file nar ini Bapak Ibu. Jadi tadinya makanya saya tadi bagi-bagi sintaksnya karena dia loncat-loncat gitu ya Bapak Ibu ya, untuk mempermudah penulisan aja biar agak rapi gitu. Kita buka nar. Nah, di sini baru fungsi-fungsi yang tadi telah saya sampaikan di paparannya. Yang tadi di sini memanggil database, kemudian di sini memanggil model nar-nya, kemudian di sini melakukan iterasi tiap baris pada berita, di sini mengolah nar-nya, kemudian di sini list entitas dan lain-lain. Ini sampai dengan masuk ke database. Jadi Bapak Ibu sebenarnya nggak perlu dicari satu persatu codingannya, sebenarnya kita tinggal merunning aja si sintaks ini gitu ya. Tapi Bapak Ibu yang baru mengolah data ini perlu menginstal package-package seperti yang tadi ada di paparannya gitu. Nah, bagaimana caranya? Bapak Ibu bisa langsung
klik terminal di sini. Kemudian new terminal. Nah, nanti ini adalah PowerShell gitu. PowerShell itu semacam command prompt seperti yang tadi ada di paparan. Bapak Ibu bisa lihat di paparannya, atau saya perlihatkan di sini. Nah, ini adalah berguna untuk melakukan instalasi package. Bapak Ibu bisa melakukan tadi, mengetikkan ini satu persatu sampai 3 ini, atau langsung menginstall 3 ini. Langsung install 1 ini ya Bapak Ibu. Contoh, saya akan melakukan install langsung requirements.txt-nya. Jadi mungkin info tambahan aja dari requirements.txt ini adalah isinya adalah package-package yang digunakan untuk mengolah data di sini ya Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa ikuti saya. Kita ketik pip, kemudian install, kemudian strip R. Strip R ini adalah read gitu ya. Read filenya namanya requirement.txt. Atau mungkin kalau Bapak Ibu mau cepat bisa langsung kopikan aja yang di sini, pip install ini, kemudian di paste gitu aja Bapak Ibu. Nah, hasilnya sama aja. Nah, setelah ini baru kita akan enter. Nanti dia akan menginstall package satu persatu dari paling atas sampai ke bawah. Ini adalah package-package yang digunakan untuk mengolah data tadi. Mungkin tadi saya cuma jelasin 3, jadi yang itu Spacey, kemudian MySQL Connector, dan TKDM. Selain itu sebenarnya ini adalah package-package yang diinstal otomatis oleh ketiga package tadi gitu Bapak. Ini adalah package-package tambahan yang memang diinstal oleh si package Spacey-nya tadi. Nah, kita tunggu saja sampai proses instalasinya selesai. Ini successfully install gitu ya. Apakah Bapak Ibu ada error? Ada yang error Bapak Ibu? Kalau error mungkin Bapak Ibu bisa menginstal satu persatu seperti yang tadi di paparannya gitu ya. Kita mulai dari pip install Spacey ini, pip install Spacey 2.0.18. Kalau ini saya sudah ada, jadi requirement already satisfied gitu ya, sudah terinstall. Kalau belum Bapak Ibu juga bisa menginstal sama gitu. Kemudian pip install TKDM. Ini juga kalau saya sudah terinstall gitu ya. Kemudian pip install mysql.connector. Nah, kalau saya sudah terinstall, bagaimana dengan komputer Bapak Ibu? Apakah sudah terinstall semua atau belum? Mungkin bisa. Belum, Mas. Belum ya? Tapi sedang proses ya Bapak? Ya, masih proses. Baik Pak. Kita tunggu sampai semua komputernya terinstall ya Bapak. Selagi kita nunggu, mungkin saya akan menunjukkan database yang akan kita olah gitu ya Bapak Ibu. Bapak Ibu harus memastikan folder database My Database ini, namanya My Database. Ini bentuknya sebagai berikut ya Bapak Ibu. Ini sebenarnya kosong juga nggak apa-apa. Yang penting adalah berita kapau ini, tabel berita kapau ini terisi dengan berita-berita yang atau hasil scraping sebelumnya gitu ya Bapak Ibu. Tolong pastikan kalau si tabel berita kapau ini sudah terisi untuk dianalisis hasilnya.
mungkin yang agak lama itu diinstal spesinya ya Bapak Ibu, karena ukurannya agak besar, jadi dia tuh harus mendownload dulu package dari internet, kemudian menginstal di Python kita gitu. Bagaimana Bapak Ibu, ada yang bermasalah? Atau mungkin pada sudah menginstal? Izin bertanya, Mas. Ya, gimana Pak? Di yang materi sebelumnya kan udah install spesi yang 235. Terus yang sekarang versinya kan beda. Ya, Jadi kalau yang di sini tuh cuma bisa install satu versi aja ya. Jadi yang spesi 235 tadi harus di-uninstall dulu. iya Pak. Sebenarnya harusnya masih bisa dijalankan ya Pak, tapi setelah saya coba tadi ternyata nggak bisa Pak, jadi pakainya versi yang 2.018. Tapi kalau Bapak langsung jalanin yang 2.018, install yang 2.018, dia akan otomatis berubah Pak versinya gitu. Harusnya, tapi fungsinya sama aja Pak, harusnya Pak. Terima kasih. Jadi disarankan untuk sekarang mungkin install dulu yang 2.018 ya Bapak. Bagaimana Bapak Ibu yang lain, mungkin ada kendala, ada error? Kalau sudah mungkin kita bisa lanjut ke tahap selanjutnya gitu ya, tinggal dikit lagi. Ya, Mas. Baik. Aman ya Pak Madi? Aman Pak. Aman. Oke, mungkin kita lanjutkan ke tahap selanjutnya. Bapak Ibu bisa mengikuti dulu, atau mungkin yang belum berhasil nanti bisa kita cek setelah ini errornya di mana. Nah, untuk selanjutnya kita tadi masih buka terminal. Bapak Ibu bisa langsung ketikkan aja, fungsinya adalah Python spasi main.py gitu ya. Ini adalah fungsi untuk menjalankan sintaks main.py gitu ya. Ini bisa langsung di enter aja, atau Bapak Ibu bisa juga klik di pojok kanan atas ini ada run Python file. Tapi Bapak Ibu pastikan dulu file main.py-nya ini terbuka di Visual Studio Code-nya. Kemudian Bapak Ibu klik run Python file gitu ya. Kalau saya akan coba Python main.py, kita enter. Kemudian dia akan menjalankan perintah yang pertama, yaitu print, memprediksi berita menggunakan model NER. Semoga nggak ada error ya Bapak Ibu. Nah, baru dia akan memunculkan progress bar. Ini adalah fungsi TKDM yang tadi kita install gitu ya. Ini adalah progress barnya. Ada berapa persen? Di sini ada 15%. Kemudian jumlah berita yang sedang dianalisis. Kalau saya tadi di database itu ada 150 berita. Kemudian ini memperlihatkan pergerakan analisis setiap beritanya. Ada 55, 56, 59, 63 gitu ya.
Ini adalah progress bar-nya Bapak Ibu. Kita tunggu sampai full. Ini semakin banyak berita tentu akan semakin lama gitu ya proses analisisnya. Setelah selesai memprediksi NER, kemudian akan lanjut ada progress bar selanjutnya, itu adalah mengelompokkan sentimen. Seperti yang Izin, Mas. dengan algoritma yang tadi sudah Iya. Ya, gimana Bapak? Ini kan mau jalanin Python.main. Ada ketemu Ya. error. Mungkin boleh saya share screen? Oh boleh Pak, enggak Pak. Ini errornya kenapa ya, Mas? File predict NER. Content result. Ini adalah di beritanya Pak. Ini berita keempat. Berita keempat. Di Bapak database mungkin, ya? Iya Pak. Jadi kayaknya berkaitan dengan isi beritanya Pak. Bisa mungkin dilihat database-nya Pak untuk berita keempat. Ini errornya karena bagian ini. Database keempat. Iya Pak. Di tabel berita. Tabel berita, ya Pak. Oh, maaf, saya belum lihat database-nya ya Pak ya. Saya screen-nya mungkin. Iya, Kak. Di berita crawling ya Pak. Karena tadi sudah dipindahkan ke berita crawling. Sini berita keempat. Kayaknya mungkin baris keempat ada berita sesuatu string gitu ya yang error. Oh, bagusnya saya coba pakai database dari Mas Satria aja apa ya? Iya boleh Pak. Ini Saya belum pernah dapat error itu, tapi kelihatannya itu dari string isi beritanya Pak. Itu ketika menghilangkan itu. Oke, Mas. Nanti coba pakai berita dari Mas Satria dulu. Atau Bapak mungkin bisa coba, Masnya ya, Mas Andi mungkin bisa coba menghilangkan atau mengkomen bagian yang konten tadi Pak, yang bagian error tadi kan ada di konten sama dengan re.sub itu kan Pak. Di itu re.sub itu di ke 39 ya kalau nggak salah ya. Ya. Itu di komen aja mungkin Pak. Itu saya harus lihat dulu mungkin errornya kenapa ya. Kelihatannya gara-gara transformasi sintaks stringnya tadi. Kayak gini ya. Kalau sudah mungkin bisa dijalankan lagi aja Pak. Kemudian spesi. Pakai Python main coba Pak. Oh, spesinya jadi nggak ada ya? Oh ini. Bentar banget, Mas. Mungkin bisa dilihat di database-nya Pak. Saya kayaknya kok cepet banget ya.
Nanti itu Oh maaf Mbak, Mas, karena tadi udah pindah ke berita crawling, mungkin bisa diubah dikit lagi Mas di codingan baris ke-13 Mas. baris ke-13. Baris ke-15 maaf Mas. Baris ke-15 mungkin bisa diubah jadi select bintang from berita crawling Mas. Berita underscore crawling. Ya, itu Mas mungkin bisa di run lagi, di save terus di run ulang Mas. Oke Mas Satria, lanjut aja dulu Mas. Oke Mas. Ini nanti kita coba diskusiin di belakang ya Mas. Oke. Kalau Bapak Ibu yang lain, apakah ada problem juga? Kalau misal semua sudah aman, untuk ada barnya ini berhasil semua, Bapak Ibu bisa lihat lagi di database-nya. Ini kalau database saya tadi dari 150 berita, ini berita hasil scraping ini menghasilkan 150 output, pastinya ada 150 berita, kemudian ada 444 entitas organisasi yang ditemukan. Ini kalau kita buka database-nya, ini contohnya ada BPN, kemudian BUMN, DPRD, Forkopimda Provinsi, Forum Penyuluh, dan lain-lain. Ada 444 yang ditemukan. Kemudian ada 641 lokasi. Ini Bali, Indonesia, Jakarta, Provinsi Bali, Indonesia, Jakarta, dan seterusnya gitu ya. Ada 641, serta ada 463 tokoh yang ditemukan dengan model NER kita gitu. Ada Alex, Alexander Mawarta, Aziz Samsudin, ada Wayan Koster, Budi Gunadi, Burhanuddin, Faldo, dan lain-lain gitu ya. Sedangkan di tabel outputnya sendiri itu ada 150 ya, sesuai dengan berita yang sudah di crawling gitu ya Bapak Ibu. Ini sama, outputnya juga sama, kolom-kolomnya ada tadi hasil NER-nya, nama tokoh, jabatan, organisasi, lokasi, dan kutipan setiap berita. Kemudian ada juga sentimen berita dan sentimen kutipan dari berita tersebut. Itu mungkin yang dari database saya hasilkan gitu ya Bapak Ibu. Untuk yang tadi masih error mungkin Mas Sandi, nanti saya coba lihat dulu Mas, apakah beritanya kenapa gitu ya, saya belum lihat. Nanti juga mungkin saya kalau ada update tentang sintaks ini keseluruhan, nanti saya akan infokan lagi Bapak Ibu. Kelihatannya nggak akan terlalu beda gitu ya, runningnya sama seperti tadi, tinggal di ekstrak, kemudian install package dan lain-lain gitu ya. Cuma nanti ketika ada penambahan perintah-perintah di sini mungkin akan kami sampaikan kembali ya Bapak Ibu. Mungkin itu baru setelah ini kalau udah ada database-nya, sebagai informasi aja Bapak Ibu, di sini saya sudah beberapa kali gitu ya menjalankan sintaks ini. Ini ada 38.000 data, kemudian mungkin Bapak Ibu bisa melihat hasil sentimen kami yang ada di fungsi yang ada di website fenomena.bps.go.id. Di situ juga ada ratusan ribu berita gitu ya Bapak Ibu. Mungkin sebagai catatan aja Bapak Ibu yang di sini akan mengolah data berita, nantinya jangan banyak-banyak dahulu, langsung banyak berita dalam berita kapau ini baru diolah semuanya sekaligus gitu Bapak Ibu. Nanti akan peluang untuk errornya itu besar banget gitu, karena data yang masuk ke database-nya banyak, maka mengakses database-nya juga akan semakin banyak. Nah, di situ biasanya kami menemukan error-error dalam database-nya gitu. Jadi kalau bisa usahakan mungkin 2.000, 3.000 berita aja diolah, baru nanti selanjutnya scraping lagi, baru olah lagi gitu ya Bapak Ibu. Jadi bertahap aja, jangan langsung banyak-banyak.